Jagalah kebun-kebun kelapa sawit kita di mana-mana, itu aset negara. Dan saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut, apa itu katanya apa? Membahayakan, apa itu, deforestation. Namanya kelapa sawit, ya pohon. Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya, dia keluarkan, dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh? Ya kan? Eits. Emang benar kayak gitu? Pernyataan Presiden Prabowo bahwa pohon sawit juga bisa menyerap karbon karena ada daunnya, itu sedikit menyesatkan dalam konteks pelestarian lingkungan hidup. Dalam pidatonya di Musrembangnas di Jakarta pada Senin 30 Desember 2024, Presiden Prabowo memerintahkan untuk memperluas lagi kebun kelapa sawit, karena kelapa sawit adalah aset negara untuk ekspor yang penting. Pernyataan ini berbahaya untuk perjuangan kita selama ini untuk melawan deforestasi yang telah lama merusak hutan kita, paru-paru dunia. Pada dasarnya, hutan atau pepohonan memiliki kemampuan untuk menyerap dan mengonversi karbon dioksida dari atmosfer bumi menjadi oksigen melalui proses fotosintesis. Namun, ketika pohon ditebang atau dibakar, karbon yang disimpan dalam biomasa pepohonan dilepaskan kembali ke atmosfer dalam bentuk karbon dioksida. Kemampuan hutan tropis dan perkebunan sawit dalam menyerap karbon dioksida yang merupakan gas rumah kaca tidaklah sama. Perkebunan kelapa sawit tidak memiliki efektivitas yang sama untuk menyerap karbon dibandingkan hutan tropis alami, karena tanaman kelapa sawit hanya memiliki kurang dari 20% biomasa di atas tanah jika dibandingkan dengan pohon-pohon hutan tropis. Selain itu, tidak seperti proses pembentukan hutan yang alami, proses pembukaan lahan kebun kelapa sawit seringkali menghasilkan emisi karbon dioksida yang signifikan, di mana sebagian perkebunan kelapa sawit terletak di tanah gambut yang kaya karbon. Tanah gambut ini perlu dikeringkan untuk menanam kelapa sawit. Pengeringan ataupun pembakaran lahan ini memicu pelepasan karbon dioksida dalam jumlah besar. Di Indonesia sendiri, deforestasi masih menjadi faktor utama terjadinya perubahan iklim, selain dari penggunaan energi fosil secara besar-besaran. Dengan berkurangnya pepohonan untuk menyerap gas rumah kaca seperti karbon dioksida, efek rumah kaca yang mempengaruhi kehidupan kita di bumi akan semakin masif. Efek rumah kaca terjadi karena secara alamiah, sinar matahari yang masuk ke bumi akan dipantulkan lagi sebagian ke luar angkasa oleh bumi. Sebagiannya lagi akan diserap oleh gas-gas di atmosfer yang menyelimuti bumi. Gas-gas yang ada di atmosfer bumi ini disebut sebagai gas rumah kaca. Dalam ambang batas yang normal, gas-gas ini berperan dalam menjaga suhu bumi tetap hangat. Akan tetapi, jika konsentrasi gas-gas rumah kaca tersebut terlalu tinggi, semakin banyak pula radiasi sinar matahari yang tertangkap oleh bumi dan terjebak di atmosfer dan tidak bisa dipantulkan keluar. Berkurangnya kemampuan bumi untuk memantulkan panas radiasi kembali ke luar angkasa ini bisa memicu pemanasan global dan kemudian perubahan iklim. Perlu diingat, kita hanya punya waktu hingga 2030 sebelum efek negatif dari perubahan iklim menjadi irreversible. Konsekuensi mematikan menunggu kita jika kita tidak aktif bertindak.